Oh ya. Kunte dua. Malas bisa. Ya. Oh, mas, yang paling ini Ibu kekasih Maria Eva Sandin ke tempat beristirahatnya yang terakhir. Sebelum kita memberangkatkan ibadah pelepasan jenazah, ada susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Ibu sehat, vitamin gratis dari Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita tenang, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita awali dengan lagu pembuka. Stensilan nomor 1. Tuhan berikanlah istirahat adil dan tenang bagi yang wafat. Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pengharapan kematian bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Kita hadir di tempat ini mendoakan semoga segala doa, harapan-harapan kita semua terhadap almarhum dan keluarga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita yang masih hidup di dunia ini bermohon kuasa perlindungan dari Tuhan untuk melanjutkan persiaran kita dalam dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, supaya layak dan pantas kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan serta memohon kasih karunia dari Tuhan, marilah kita di hadapan Tuhan kita hening sejenak, kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 3 ayat 17b sampai 18. Saudara-saudari, saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui nasib orang-orang yang karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya, yang luka, yang mati dihidupkannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian dikulikannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keluarga yang berduka, Bapak Ibu, Saudara, kehilangan itu akan memberikan pukulan yang sangat berat. Terlebih orang yang kita kasihi akan mendatangkan duka yang mendalam. Kematian itu datang tidak akan mengenal. Kita tidak akan mengenal kapan datangnya, kapan waktunya tiba, dan tidak akan memandang laki dan perempuan serta umur. Memberikan tempat di sisi Bapa. Dia akan hidup bersama dengan para kudus. Akhir segala sesuatu hidup merupakan awal dari perjalanan baru bersama dengan Kristus. Dalam bacaan Injil kita pada pagi hari, kita diberikan sebuah teladan keberanian oleh Yusuf dari Arimatea. Dia adalah majelis terhormat yang rela meninggalkan kehormatannya pada saat disalibkan di kayu salib. Dia rela datang ke Pilatus. Siapa itu Pilatus? Tentu Bapak Ibu semua saudara-saudara yang terkasih sudah mengetahui begitu besar kuasanya dalam dunia ini. Dan seorang raja tidak semudah kita menghadap bupati, gubernur, raja. Kita harus menghadap imannya. Ibu yang tangguh dalam setiap panggilan iman. Dia sering melayani
dalam gereja, mendampingi anak-anak, dia akan mengenal lelah dalam perjalanan hidup imannya. Memanggil untuk datang didoakan oleh pastor, suster, dan seluruh umat dari lingkungan depannya seorang Mama Leo, Ibu Maria Epasandi. Dalam kesakitan yang begitu perih, dalam kelemahan dan ketidakberdayaan, karena imannya dia memanggil untuk didoakan. Maka kita bersyukur pada doa. Kita yang masih hidup, yang mendoakan. Kita yang masih hidup, mendoakan pertobatan pengampunan dosa bagi saudari kita, Ibu Epasandi. Manusia biasa. Engkau telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan membangkitkan juga tubuh yang fana untuk kehidupan kekal. Maka kami datang bermohon kepadamu seluruh umat dan keluarga yang berduka menjadi sumber penghiburan dalam hati dan keluarga. Bapa yang kudus, saudara kami Ibu Maria Epasandi telah dibaptis dalam nama putramu. Dia telah mati pula bersama Kristus dalam pembaptisan. Maka bangkitkanlah dia bersama Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan kami. Semoga saudara kami Ibu Maria Epasandi ini mengalami hidup baru dalam Kristus, pokok keselamatan kami. Marilah kita mohon. Bapa, kuatkanlah mereka dan hiburlah mereka, agar masa duka dan kesesakan ini mereka semakin menaruh pengharapan kepadamu, satu-satunya Allah yang benar dan kekal, dan memberikan penghiburan. Marilah kita mohon. Kami berdoa bagi seluruh umat, dan hiburlah keluarga yang ditinggalkannya. Kami mohon. Ya Bapa yang penuh cinta, berkatilah dan bimbinglah perjalanan kami dari rumah duka ini ke gereja untuk melaksanakan misa requiem. Kiranya Engkau memberkati seluruh umat yang akan mengikuti prosesi perjalanan ini dari rumah ke gereja. Engkau menuntun dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, terimalah, hiburlah hati kami. Ya Tuhan, terimalah. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah pintu surga bagi saudari kami yang telah berpulang kepadamu. Karena kerahiman dan belas kasih-Mu, kami yakin bahwa Engkau sendiri yang berkenan menerima saudara kami. Semoga keluarga, suami, anak yang ditinggalkan rela melepaskan saudara kami ini dengan anak, agar selalu senantiasa mencari kehidupan di dunia ini, di gereja, bersama dengan seluruh umat-Mu yang terkasih. Kiranya Engkau melimpahkan cinta kasih-Mu dalam perjalanan dengan menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak baik, menerima berkat dari Tuhan. Dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga yang berduka, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah ibadat pelepasan jenazah di rumah ini sudah selesai. Marilah kita pulang, kita diutus. Bersama kami atas maut Kau menang,
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan pada masa akhir. Amin. Nama terkasih Ibu Eva Sandin. Nama Eva Sandin STH. Tempat tanggal lahir Surako 18 Juni 1982. Nama orang tua Ayah Matius Lita, Ibu almarhumah Elizabeth Reru. Almarhumah merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Anak yang pertama Indra Yanus Sandin, anak kedua Ivan Sandin ST, anak ketiga almarhumah Eva Sandin STH, anak keempat Afon Sandin, anak kelima Junita Sandin. Almarhumah pernah menempuh pendidikan di SDN nomor 116 Padang Sare, SMPN 1 Baibunta, SMK Kristen disamakan Palopo, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja. Almarhumah pernah mengajar di TK Eklesia selama 2 tahun. Almarhumah menikah dengan Bapak Simon Pararak pada tanggal 18 Mei 2010 di Gereja Katolik Stasi Rambakulu Palopo, dan dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama Aidan Putra Adeo, anak kedua Anselmus Aprilio, dan anak ketiga Angela Putri Dei. Riwayat penyakit: almarhumah mulai sakit sejak bulan Oktober 2024 dan dirawat di RSU Meloy selama 1 minggu dengan diagnosis kanker usus. Kemudian almarhumah dirujuk ke RSUD Kudungga untuk mendapatkan tindakan operasi laparotomi pada tanggal 20 November 2024. Untuk selanjutnya, almarhumah menjalani kemoterapi sebanyak 12 kali di RSUD AWS Samarinda. Sejak itu, almarhumah Mama terkasih boleh beraktivitas seperti biasanya. Namun, pada tanggal 10 Februari 2026, almarhumah menjalani operasi benjolan di ketiak dan bahu di RSUD Kudungga. Sejak itu, kondisi kesehatan semakin menurun. Pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2026, pukul 15.25 WITA, Mama terkasih menghembuskan napas terakhir dengan damai dan tenang di RSUD Kudungga. Kami dari keluarga besar SD 013 Tangata Utara sangat merasakan duka yang mendalam yang dialami oleh keluarga. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Semoga suami tercinta, anak-anak, dan semua keluarga yang ditinggalkan selalu mendapatkan perlindungan, kekuatan, dan kesabaran. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik kepada keluarga yang ditinggal. Harapan dan doa kami dari SD 013 Tangata Utara, semoga almarhum diterima di sisi Bapa di surga. Terima kasih. Labina pengurus lingkungan Santo Tomas, tabe lako kalau labina tema itu di pematua induk di pamandu karurungan saburan toran nambe toran indo lalan na tetondo latimbanya demi batu pira-pira bapa na lembang alan telelina parang di Borneo pakana gereja koya na lempatan kuhilay lakukuha yang itu kami keluarga mintuna kata kapalang birangki kata pampuranki
Ya tuyan na to tangalagi tungkanan ra, tangalagi yang gaira apa si matari katang palambiran jomay kami keluarga. Nakikuha pagarikan ni dinupa antara totong masakke wasola nasang. Nadi umayaku laku kuah ini manindi karangku tiwa embing. Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan, keluarga yang berduka di tengah duka keluarga menyediakan bagi kita makanan dan minuman yang ada di tangan kita masing-masing. Sebelum kita menyantapnya bersama, mari kita mohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati makanan dan minuman ini agar bermanfaat bagi tubuh jasmani kita. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama sungguh menjadi penghiburan yang sejati bagi kami, terlebih bagi keluarga yang ditinggal Ibu kekasih. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara yang boleh terlaksana pada hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan keluarga pun terhibur karena kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah rasa duka. Kakek Deo. Ya, merpati keluar ya berpotiku berjalan besar. Sekali lagi anak muda ya, jangan ambil yang orang. Satu, dua, tiga. Palu-palu pasukan nih, yo, paling banyak. Temu dia. Tangan. Yang penting dono. Mobil pick up ini.
matamu ya Pak. Ini Pak, diam sini. Diam situ. Jam 10.48 jam pas banget jam 11. Dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Saudara kami, Ibu Maria Eva Sandin telah percaya bahwa dalam diri putramu ada kehidupan engkau sendiri dalam kemuliaan surga. Maka kami mohon, terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Ampunilah dan hapuskanlah segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Dengan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang kita berkuasa tidak sepanjang segala masa. Amin. Baik pengantar Injil, mari kita berdoa. Terpujilah Yesus, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Yesus, Raja mulia. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan dibangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Yang pernah mengalami hal ini pasti tahu bagaimana kita sebagai orang luar datang ke budaya yang sudah
dipercaya, diwariskan, dan ketika kita berhadapan dengan hal ini, saya waktu itu masih pastor rekan dan saya tidak punya hak untuk membantu. Sebenarnya kembali ke dalam gereja itu adalah sebuah perjalanan pulang, di mana kalau kita, Anda semua, khususnya orang-orang Toraja, dalam tradisi kematian itu dihayati sebagai jalan pulang. Jadi kalau kita hidup itu adalah sebuah perjalanan, kita sementara jalan, maka ketika kita mati itu adalah sebuah perjalanan pulang. Biasanya tergantung dari Tuhan. Dia mau kita berjalan panjang atau jalan pintas, itu Tuhan punya urusan. Kita punya tugas untuk berjalan. Menghayati atau kita menghayati sebagai jalan pulang. Kematian itu hanya sebuah jalan pulang dan peralihan atau transisi dari kehidupan dunia bukan dengan banyak hal pekerjaan yang kuat, karena kita juga memutuskan saat masuk kerja atau pergi gereja, karena kita kan untuk kehilangan kerja, jadi kita mengikuti panjang atau perjalanan pendek. Ingat, tugas kita itu berjalan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita dikuatkan oleh bacaan-bacaan yang kita dengarkan. Bacaan Injil dari pengalaman Marta, kita belajar bahwa percayakan sabda Tuhan ini, maka kita berdoa kepada Bapa di surga. Yang telah meninggal, dia telah menerima benih kehidupan kekal dalam pembaptisan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menyatukan dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik membangkitkan saudara kita ini untuk hidup yang kekal dan menerima dia dalam perjamuan kudus surgawi. Sebab selama hidupnya ia sungguh rindu untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan oleh Kristus sendiri. Marilah kita mohon. Semoga Bapa yang berkasih melimpahkan kerahimannya bagi saudara kita ini. Semoga Bapa mengampuni segala dosanya dan menerima dia bersama-sama dengan semua orang kudus di surga. Marilah kita mohon. Selama hidupnya di dunia, saudara kita ini telah setia mengikuti Yesus Kristus dan menjadi saksinya bagi dunia. Semoga Allah Bapa pun menegurkan kita untuk tetap setia pada Kristus dalam kesiaraan dunia ini. Marilah kita mohon. Kita berdoa. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu kami ditebus melalui kemenangan Kristus.
Allah asal dan tujuan hidup kita telah memanggil saudara kita Ibu Maria Eva Sandi. Dalam amanat perpisahannya saat perjamuan terakhir, Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Sekarang ini kita meneguhkan keyakinan kita akan sabda Yesus ini. Pada kita menghantar saudara kita Ibu Eva untuk pulang ke tempat yang sudah disediakan Yesus baginya. Kita berdoa agar dia diikutsertakan dan diserukan dalam kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Umat menjawab, "Terimalah dia ya Tuhan." Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam Engkau. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padaku ada pengampunan dosa agar orang menyambut Engkau dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Mari kita mohon berkat jenazah dari Ibu terkasih Maria Eva Sandi. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan dan memberikan nafas kehidupan kepada kami. Engkau juga menyerahkan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kepada kematian untuk memberikan hidup kekal kepada kami. Berkat kurban Dia di kayu salib, Kristus memperoleh keselamatan bagi kami. Hamba-Mu Ibu Maria Eva Sandi telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu Ibu Maria Eva Sandi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kuduskanlah jenazahnya agar Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Kami serahkan saudara kami ini yang telah meninggal dalam Kristus, dalam limpahan belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga bersama Kristus pula Dia masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semoga Dia Kau perkenankan memuliakan di surga
bersama Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi mari kita mohon berkat di tanah dan bunga sekeliling yang akan ditaruh di mata. Bapa kami yang Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguruskannya sebagai tumpuan kaki. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatlah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hamba-Mu yang akan taburi dengan tanah ini pada makamnya Kau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Kau panggil, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya bahwa Putra-Mu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka kami percayakan saudara kami, Ibu Maria Eva Sandin, yang telah meninggal ini dalam kuasa-Mu. Teguhkanlah kami bahwa hamba-Mu yang telah berpulang ini juga akan Kau bangkitkan untuk hidup kekal. Bukalah pintu surga baginya dan perkenankanlah ia berbahagia bersama para kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi pastor dan suster, bagi kita umat Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mewakili keluarga di dalam kedukaan ini. Yang kami hormati dan segala-galanya yang sudah diberikan sepenuhnya kepada kami keluarga. Hal yang pertama, kami berterima kasih kepada Pastor Simon MSD yang telah jauh-jauh dari luar sana berkenan hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami sebetulnya tidak menyangka bahwa Pastor Simon akan bersama dengan kami pada saat ini. Dan wujud cinta bagi Ibu yang kita cintai ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, guru-guru dari asisi, dari SMP, SD, dan bahkan tadi ada dari SD 13 yang juga datang di rumah menyatakan duka cita yang mendalam. Anugerahilah saudara kami Ibu Maria Eva Sandin istirahat yang kekal dan sinarkan dia dengan cahaya abadi. Semoga ia beristirahat dalam damai. Amin. Saudara yang terkasih, Ibu Maria Eva Sandin berangkatlah memasuki hidup yang abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus, dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara sekalian, dengan demikian
Tangan di bawah ya. Di bawah. Ya. Dulu, Bang. Hitung 1, 2, 3.
Mana kepelingan yang kamu kena? Aduh, mana ini? Kenapa? Satu dua. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mempersiapkan pemakaman jenazah Ibu Maria Epasandin. Kita mempersiapkan diri kita dengan sebuah lagu pembuka. Senantiasa memberkati kita semua sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kini telah tiba saatnya bagi saudara Ibu Maria Epasandin pada akhir perjalanan hidupnya, dia akan kembali kepada Allah yang sangat mencintainya. Di makam ini kita akan mengadakan salam perpisahan dan penghormatan kepadanya. Semoga doa dan salam kita ini mengungkapkan cinta, meringankan duka, dan menunjukkan iman kita. Kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita ini dalam keluarga abadi di surga. Bapa yang berbelas kasih, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Hidup dan mati kami ada di tangan-Mu. Kami ini adalah milik-Mu. Saudara Ibu Maria Epasandin telah sampai pada tujuan hidupnya, yakni tempat kediaman-Mu yang abadi. Dengan sedih hati kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazah saudara kami pada makam ini. Jenazahnya akan menjadi tanah kembali sebagaimanapun berasal dari tanah. Namun dia tetap hidup bagimu, sebab Engkaulah sang sumber kehidupan. Semoga pemakaman ini sungguh menjadi tanda akhir perjalanan hidup di dunia ini. Dengan penuh harapan, kami senantiasa menantikan kebangkitan, sebab Kristus yang bangkit dari mati Engkau telah membangkitkan putramu Yesus Kristus setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Maka kami mohon, pandanglah ini hamba-Mu Maria Epasandin yang beristirahat dalam makam ini. Kuduskanlah makam ini dengan berkat Roh-Mu, agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Engkau membangkitkan dia bersama Kristus Putramu, dan dia Kau kumpulkan bersama dengan semua orang yang telah mendahulunya di surga, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Melalui pembaptisan kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus.
saudara kita ini juga telah mati bersama Kristus. Hati-hati, miring. Bela-bela boleh. Tamu itu. Tunggu, tangan. Ya, bela-belaan. Ini beres semua. Awas tangan, tidak boleh. Kembali ke sini. Bisa kumiyong teh. Ya tolong dia tolong dalam tu ilo. Tahan kasih. Ambil kayunya, tarik kayunya. Ya. Tunggu. Tali. Rina kok. Awas letek pelan-pelan. Awas kaki. Pelan-pelan. Bapak tangan dulu. Mainkan tali. Balelo tali. Angkat bawah. Enggak di bagian ini. Ya. Sini Pak, minum nih. Sini Pak, boleh sini. Berdiri nanti. Boleh sini. Ulun dah, boleh sini. Ulun dah, boleh sini. Oh, baik. Ya to kay jalan ako. Batalan na 'yung, batalan na. Halo lo. Damai dan membangkitkannya untuk hidup kekal. Saudara Maria Epasandin, ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda, setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman, maka beristirahatlah di sini dalam damai Tuhan. Kembali menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan maut memulihkan saudara kita ini dalam Tuhan kita mulia. Amin. Semoga kuntum bunga ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak, harum mewangi dan menyebarkan nama Allah. Amin. Dia Epasandin yang terkasih, inilah salib tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Semoga tanda salib ini kita diselamatkan masuk, maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah damai kami. Kasihanilah dan bantulah kami supaya kami dapat hidup dengan rukun, sehingga dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan Sang Penyelamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kristus akan hidup pula bersama Kristus.
Ini kapan? Manupan. Ano ni May? Tiga. Ini. Ano ba may? Opera May. Opera tani May. Ini siya apa? Bon. Di luarnya lagi. Ya, umurnya itu campuran nih. Ya. Ada.